Halo semuanya, perkenalkan nama saya Weni Dita Kusuma. Saya saat ini berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional atau yang biasa disebut STAIN. Saya semester 4 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa industri dan kompetitor. Analisa industri dan kompetitor itu dibagi menjadi dua, yaitu analisa industri dan analisa kompetitor. Analisa industri terbagi lagi menjadi 3 pilihan dan analisa kompetitor terbagi menjadi 7 pilihan. Sekarang kita mulai dengan analisa industri dulu ya. Yang pertama itu ada cenderungan tren industri diidentifikasikan berdasarkan tren dan status. Sedangkan tren bisnis dapat diidentifikasikan terhadap sektor produk barang dan sektor jasa. Yang kedua adalah 5 model kekuatan kompetitif diidentifikasi berdasarkan ancaman. 5 model tersebut diantaranya adalah yang pertama, ancaman persaingan di antara perusahaan yang ada diidentifikasi berdasarkan levelnya. Level-level tersebut mencakupi rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua ada ancaman daya tawar pembeli berdasarkan levelnya. Yang ketiga ada ancaman daya tawar pemasok berdasarkan levelnya. Yang keempat ada ancaman pemain pengganti berdasarkan levelnya. Dan yang terakhir adalah ancaman pemain baru berdasarkan levelnya. Dan yang terakhir dari analisa industri adalah jenis-jenis industri dan peluang yang mereka tawarkan diidentifikasi berdasarkan kondisi industri. Yang pertama ada industri yang sedang berkembang diidentifikasi berdasarkan tingkat ancamannya. Tingkat ancamannya terbagi menjadi 3, yaitu tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Industri yang sedang berkembang mencakupi perubahan yang pertama ada permintaan atau teknologi terkini dan prosedur operasi standar industri baru belum dikembangkan. Nah, sebagai contohnya, apabila industri yang sedang berkembang itu ancamannya tinggi, cara kita untuk menanggulanginya itu seperti dengan kembangkan Internet of Things. Yang kedua ada industri terfragmentasi diidentifikasi berdasarkan tingkat ancamannya. Industri terfragmentasi ini mencakupi sejumlah besar perusahaan dengan ukuran kurang lebih sama seperti yang awal tadi. Dilihat berdasarkan ancamannya yang terbagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sebagai contohnya, apabila industri terfragmentasi itu ancamannya rendah, maka hal yang harus dilakukan segera mensosialisasikan rencana bisnis yang tepat. Yang ketiga ada industri yang sudah matang, diidentifikasi berdasarkan tingkat ancamannya. Industri yang sudah matang ini dapat dicirikan diantaranya sebagai kenaikan permintaan yang lambat dan banyaknya pelanggan berulang serta inovasi produk yang terbatas. Sama halnya dengan yang sebelumnya, diidentifikasi berdasarkan ancamannya yang terbagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sebagai contohnya, apabila industri yang sudah matang itu ancamannya tinggi, hal yang harus kita lakukan yaitu meningkatkan kualitas dan keunikan produk bisnis kita sendiri. Yang keempat, ada industri menurun diidentifikasi berdasarkan tingkat ancamannya. Industri menurun ini dapat dicirikan dengan pengurangan permintaan industri secara konsisten. Sebagai contohnya, industri menurun apabila ancamannya rendah, hal yang harus kita lakukan yaitu meningkatkan kualitas dan keunikan bisnis kita sendiri. Setelah itu, yang terakhir ada industri global diidentifikasi berdasarkan tingkat ancamannya. Identifikasi global ini dapat dicirikan dengan cara kumpulkan bakat global, tim lintas batas, saluran komunikasi global. Dan contohnya apabila industri global kita ancamannya tinggi, hal yang harus kita lakukan yaitu sama dengan yang sebelumnya, yaitu tingkatkan kualitas dan keunikan bisnis dari kita sendiri. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu analisa kompetitor. Analisa kompetitor terbagi menjadi 4. Yang pertama ada analisa kompetitor berdasarkan jenis dan ancaman. Jenis-jenis kompetitor terbagi menjadi 3, yaitu kompetitor langsung, kompetitor tidak langsung, dan kompetitor mendatang.
Yang pertama ini ada kompetitor langsung, mencakupi usaha sejenis dan usaha pengganti. Yang kedua ada kompetitor tidak langsung, meliputi pemain substitusi, pemasok, serta pengguna jasa tidak langsung. Dan yang terakhir ada kompetitor mendatang, meliputi pemain pendatang baru, hasil pelatihan bisnis, dan pemain yang belum muncul. Yang kedua dari analisa kompetitor yaitu sumber intelijen. Kompetitor diidentifikasi berdasarkan kegiatan peluang akses informasi. Sumber intelijen kompetitif di dalamnya terbagi menjadi beberapa pilihan. Di antaranya yang pertama ada konferensi dari pemeran dagang. Konferensi dan pemeran dagang ini meliputi seminar, workshop, pelatihan, serta pameran. Sedangkan yang kedua ada produk dari kompetitor. Produk dari kompetitor mencakupi produk utama atau premium, produk secondary, dan produk tertiary. Sedangkan yang ketiga ada web kompetitor. Web kompetitor ini mencakupi website, Facebook, dan juga Instagram. Yang keempat ada alarm informasi dari daring. Alarm informasi dari daring ini meliputi Google atau Yahoo, press releaser, artikel baru, serta blog. Yang kelima ada info buku, majalah, situs web. Info buku, majalah, situs web dapat mencakupi artikel atau fitur yang berisi informasi tentang pesaing. Yang kedua produk dan juga strategi. Dan yang terakhir adalah pelanggan. Pelanggan ini meliputi pemakai produk langsung, industri atau lanjutan untuk proses produksi selanjutnya, serta pemasar dan distributor. Yang keenam ada kisi-kisi analisis kompetitif diselesaikan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Kisi-kisi analisis kompetitif terbagi menjadi 3, yaitu bagaimana melawan pesaingnya, gagasan bagi pasar untuk dikejar, serta sumber utama keunggulan kompetitifnya. Termasuk dari yang pertama yaitu bagaimana melawan pesaingnya. Di dalamnya terdapat beberapa pilihan. Di antaranya adalah amati dan pelajari saingan usaha Anda. Yang kedua ada kuatkan karakteristik usaha Anda. Yang ketiga amati, tiru, dan perbarui. Yang keempat ada cari mitra usaha untuk penguatan. Yang kelima ada beri potongan harga atau diskon. Yang keenam ada tingkatkan dan perbaiki komunikasi ke konsumen. Serta yang terakhir ada bersikap jujur. Yang kedua yaitu gagasan bagi pasar untuk dikejar. Terdapat pilihan di dalamnya, diantaranya itu jujur dan realistik, berpikir outside the box, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan yang terakhir ada sumber utama keunggulan kompetitifnya. Di dalamnya terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat. Yang kedua ada akses ke properti intelektual. Yang ketiga ada hak jual kembali atau distribusi eksklusif. Yang keempat ada kepemilikan peralatan modal. Yang kelima ada dukungan produk atau pelanggan yang unggul. Yang keenam ada biaya rendah atau volume produksi tinggi. Yang ketujuh ada faktor-faktor ekonomi. Yang kedelapan ada manajemen basis data yang unggul dan kemampuan pemrosesan data. Yang kesembilan ada strategi pemasaran yang kuat. Yang kesepuluh ada akses ke modal kerja. Yang ke-12 ada tim manajemen dan operasi yang sangat baik. Serta yang terakhir ada hambatan masuk atau monopoli. Yang terakhir dari analisis kompetitor yaitu rekomendasi ditetapkan untuk menghadapi lingkungan industri dan kompetitor. Rekomendasi tersebut dapat berasal dari hasil analisa kecenderungan tren industri, 5 model kekuatan kompetitif, jenis-jenis industri dan peluang yang mereka tawarkan, kompetitor berdasarkan jenis dan ancaman, sumber intelijen kompetitif berdasarkan kegiatan peluang akses informasi, serta yang terakhir berdasarkan analisis kompetitif. Selanjutnya yaitu validasi rekomendasi. Validasi rekomendasi dapat dilakukan dengan cara konfirmasi dengan orang relevan, FGD, serta diskusi dengan pemangku kepentingan. Baik, itulah semua penjelasan dari saya mengenai analisa industri dan kompetitor. Apabila ada kekurangan kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Dan sampai jumpa, salam semangat, dadah.